Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Awal abad yang baru, namun dunia desa masih berdenyut mengikuti napas tradisi. Di pesisir Bugis, di antara rumah panggung yang berderit saat angin laut menyisir, tumbuh seorang pemuda bernama Adi Mapanggara. Umurnya 21 tahun, tidak lagi kanak, belum pula sepenuhnya dewasa. Tetapi matanya membawa ketegasan yang jarang tampak pada anak muda sebayanya. Ia dikenal di kampung sebagai santri, rajin mengaji sejak fajar, tekun menelaah kitab-kitab usang, dan lemah lembut dalam tutur. Ia juga tangkas dalam pekerjaan tangan, memperbaiki perahu, menenun, serta menjaga hewan peliharaan. Ciri khas anak pesisir yang harus bisa hidup dari laut dan doa. Kehidupan Andi pada awalnya sederhana. Rumahnya bergema doa-doa yang diucapkan oleh ibunya, seorang janda yang tabah. Meja makan selalu diisi nasi dan ikan asin. Di sudut rumah ada sebuah kain sarung yang sudah mewarnai, hadiah terakhir dari ayahnya sebelum meninggal. Di pesantren kampung, ia duduk dekat guru yang tua, Kiai Haji Mata, yang tak hanya mengajari fikih dan tafsir, tetapi juga suluk kehidupan, ajaran tentang bagaimana menyematkan kebaikan ke dalam setiap tindakan kecil. Kiai Mata melihat potensi pada Andi. Di mata sang kiai, potensi itu bukanlah kehebatan untuk dipamerkan, melainkan tanggung jawab yang harus dipikul. Ketika musim panen padi baru saja berakhir dan badai monsun mereda, Kiai Mata memanggil Andi ke serambi pesantren. Dengan suara serak tapi tegas ia berkata, "Nak, ada ladang iman di seberang lautan. Tempatmu bisa menebar kebaikan. Pergilah, tapi ingat, ilmu yang kau bawa bukan untuk menaklukkan manusia, melainkan untuk menaklukkan hawa nafsu sendiri." Perpisahan tidak pernah mudah. Ibu Andi memeluknya lama. Air mata tak bisa dibendung. Sahabatnya seorang pemuda nelayan bernama Ambo Raji datang membawa bekal seadanya, ikan kering, roti, dan sebuah kain sorban yang kini menjadi kenang-kenangan. Di antara kata-kata terdengar tegar, terselip bisik-bisik kekhawatiran. Mereka bilang, di sana tradisi mandau masih kuat. Pendekar-pendekar yang tak segan mempertahankan harga diri suku mereka. Namun Andi menjawab dengan senyum yang meredakan cemas. "Aku pergi bukan untuk mencari perang. Aku pergi untuk mengajar dan belajar, membawa ayat yang menenangkan hati mereka." Di saku kainnya tersembunyi sebuah helaian kertas kecil berisi wirid dan doa yang ditulis tangan oleh Kiai Mata. Tulisannya yang kuno sedikit pudar, namun penuh berkah. Kiai Mata juga menyerahkan sebuah nasihat tegas. Ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi bila ia sampai di tanah perantauan. Bukan sekedar aturan ritual, melainkan penopang amanah. "Jangan pernah angkuh," kata sang kiai. "Jangan pernah memakan yang bukan hakmu. Dan jika engkau menerima anugerah, ingatlah untuk berbagi. Jika salah satu pantangan itu dilanggar, kau harus siap mempertanggungjawabkannya." Perjalanan Andi dimulai dengan perahu pinisi, perahu kayu panjang berlayar yang menjadi kebanggaan pelaut Bugis. Pelayaran malam itu dipenuhi bintang dan musik gelombang, suara dayung, desah angin, serta nyanyian nahkoda yang berulang-ulang layaknya doa. Di geladak Andi berdiri menghadap laut lepas,
menengadah ke langit yang bersabda, membiarkan rasa takut dan harap bersilang dalam dadanya. Ia pernah mendengar cerita, beberapa nyata, beberapa dilebih-lebihkan, tentang pedalaman Kalimantan, sungai-sungai bagai ular perak, rumah panggung yang tinggi. Panjangnya tradisi yang sukar ditembus kata-kata orang luar. Dalam kapal itu Andi bertemu dengan beragam orang, pedagang Lampung yang ramah, saudagar cengkeh yang pendiam, dan sepasang saudara asal Banjar yang tertawa keras hingga larut. Percakapan mereka adalah peta kecil yang akan Andi jejaki. Ada pula seorang tukang kayu Dayak yang bersikap acuh. Matanya tajam seperti orang yang terbiasa membaca jejak di hutan. Sore-sore ketika kapal menyusuri mulut sungai, tukang kayu itu menatap Andi dan hanya mengangguk singkat. Sebuah salam yang berat maknanya. Setibanya di pelabuhan Banjarmasin, Andi merasakan perubahan udara, harum bumi basah, asap arang dari kedai-kedai, serta suara gong yang bukan milik kampungnya. Dari pelabuhan, perjalanan dilanjutkan dengan perahu kecil menyusuri sungai, masuk lebih jauh ke pedalaman. Di kiri dan kanan hutan menutup seperti tirai hijau. Suara hutan mendesis, meletup, merintih menjadi latar yang asing baginya. Pada malam-malam awal di perahu, Andi tidur dalam hati yang waspada namun tentram. Wirid di bibirnya seperti lentera yang menuntun langkah. Kedatangan Andi ke sebuah kampung Dayak bukanlah seketika mendatangkan keramah tamahan, tetapi juga bukan permusuhan terbuka. Mereka menyambutnya secara adat, sebuah upacara kecil di tepian sungai, dengan nyanyian dan tarian yang akrab. Kepala kampung, seorang lelaki berkulit coklat dan rambut diikat rapi, bernama Pundra, menatap Andi dengan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Dialog bahasa terjadi dengan bantuan penerjemah. Ada rasa saling menimbang niat satu sama lain. Andi menawarkan bantuan membuka pengajian sederhana di sebuah bangunan bambu yang belum pernah dipakai. Demikian fungsinya. Sebelumnya ia tahu dirinya asing, bukan hanya berbeda kulit dan bahasa, tetapi juga berbeda cara memandang dunia. Namun ada sesuatu yang membuatnya teguh, tekad untuk tidak meninggalkan adabnya, untuk menjaga pantangan yang diajarkan Kiai Mata, dan untuk membiarkan hatinya terbuka terhadap tradisi yang lain. Malam pertama Andi di kampung Dayak diakhiri dengan doa bersama di serambi rumah kepala kampung. Api unggun memantulkan bayangan wajah-wajah yang menahan jutaan pertanyaan. Di bawah langit Kalimantan yang berat dan berdebu, Andi menunduk membacakan wirid yang ditulis gurunya. Suaranya kecil namun terasa menembus hening di antara desir malam. Ia menangkap bisik-bisik, bukan hanya ingin, tetapi juga kata-kata yang tampaknya membawa lama kisah. Peringatan lama tentang Mandau dan kehormatan adat. Sebelum tidur di rumah panggung yang disediakan kepala kampung, Andi menatap jauh ke arah sungai yang berkelok-kelok. Di dalam dadanya tergantung perasaan campur aduk. Rindu kampung, berat akan tanggung jawab, dan secercah keteguhan yang tak mudah goyah. Ia tahu perjalanan ini bukan sekedar menyeberang lautan. Ia menyeberang ke dalam budaya, ke dalam relung manusia yang lain. Dan dalam hatinya ia berdoa agar langkahnya tetap lurus, tetap menjaga niat yang ia bawa sejak meninggalkan pesisir Bugis. Begitulah awal perjalanan Andi Mapanggara, sebuah berangkat yang lahir dari tekad, dibalut kasih dan ditemani wirid yang menjadi teman setia. Bab pertama ini menaruh landasan bahwa seorang yang pergi untuk berdakwah
harus tak hanya kuat tubuh, tapi terlebih kuat akhlak. Di balik pepohonan Kalimantan, di balik riuh gong dan tarian, tersimpan cerita-cerita yang akan menguji keteguhan itu. Dan beberapa dari cerita itu akan membuat namanya bergaung lama setelah jejaknya hilang di tepian sungai. Minggu-minggu pertama setelah Andi Mapanggara menetap di kampung Dayak, pengajian kecil yang ia buka menjadi titik temu yang perlahan mempertemukan dunia yang berbeda. Setiap senja, anak-anak berkumpul di ruang bambu yang beralaskan tikar. Para ibu menutupinya dengan tenang. Beberapa pemuda duduk di pinggir menyimak dengan mata setengah ingin tahu, setengah waspada. Andi mengajar sederhana huruf bacaan hikmah sehari-hari. Ia mengajak mereka memahami ayat sebagai petunjuk hidup, bukan sebagai pedang yang memenggal tradisi. Pada suatu sore ketika matahari mulai beranjak rendah dan bayang-bayang rumah panggung merenggang panjang ke tepian sungai, dentingan gong dari rumah kepala kampung masih bergema. Angin membawa aroma bakaran ubi dan getah pohon. Anak-anak duduk melingkar di hadapan Andi, menyimak sabda yang dilontarkannya perlahan. Ketika langkah berat dan bunyi sepatu kulit mengganggu ketenangan, langkah itu milik Jauhari. Jauhari bukanlah orang asing bagi mereka. Wajahnya dicetak oleh pengalaman. Bekas luka samar di pipi kiri, lengan yang sedikit lebih berotot dari rata-rata, matanya memendam sesuatu yang sulit disebut ramah. Di pinggangnya tergantung sebuah mandau tua, pelindungnya berhiaskan ukiran motif manusia dan akar. Sarungnya terawat dan gagangnya mengkilap oleh minyak serta waktu. Ia pendengar yang cermat pada aturan adat, dan kecemburuannya terhadap pengaruh luar tidak pernah sepenuhnya padam. Ketika ia berdiri di ambang pengajian, suasana segera berubah. "Siapa yang berani mengajar anak kami? Datang-datang dari laut." Suaranya bergetar, tidak hanya menuntut jawaban, tetapi menegaskan klaimnya sebagai penjaga harga diri adat. Beberapa pemuda menghela napas, sebagian mundur. Anak-anak menatap lekat antara takut dan penasaran. Kepala kampung Pundra mencoba meredakan, namun Jauhari melangkah lebih dekat hingga hanya beberapa langkah dari Andi. Andi menatapnya dengan tenang. Ia tahu potensi konflik muncul bukan karena ilmu, melainkan karena harga diri yang dirasa terancam. Ia berdiri menutup mushaf kecil yang selalu dibawanya dan menjawab dengan suara lembut, "Saya datang untuk mengajar, bukan untuk menggurui adat. Jika ada yang ingin bertanya atau diuji, saya siap mendengarkan, bukan untuk membalas dengan amarah." Tatapan Jauhari menjadi lebih tajam. Ia menuntut demonstrasi, bukan hanya kata-kata, tetapi bukti bahwa orang luar tidak akan mengganggu kodrat tradisi. Bagi banyak warga, mandau bukan sekedar senjata. Ia lambang kehormatan, perlindungan, dan identitas. Memukulnya pada udara dengan keras adalah cara menunjukkan kesungguhan. Tanpa menunggu jawab panjang, Jauhari menggenggam mandau, mengangkat tangan, lalu menebas sekali, dua kali ke arah dada Andi. Gerakan itu cepat dan penuh tenaga. Aks! Bilah mandau mengiris udara dengan desis. Anak-anak menutup mata, yang tua menahan napas. Namun Andi tetap berdiri, tubuhnya seperti pilar kecil yang tenang. Saat mandau pertama menebas, bunyi metal bertemu sesuatu yang tak nampak. Bunyi clang, menggema bukan daging yang terbelah. Mandau terpental sedikit, dan pada lapisan kain di dada Andi terlihat bekas putih tipis, seolah cat tebal tergores. Tidak ada darah, tidak ada jeritan. Kedua tebasan lebih kuat. Jauhari mengarahkan seluruh tenaga. Dentingan yang sama muncul lagi.
Kali ini tiba-tiba wajahnya memerah, kecewa dan marah. Ia mengangkat Mandau untuk menembas lagi, ingin menunjukkan bahwa itu hanya kebetulan, bahwa Mandau yang sudah bertahun ia pakai tidak mungkin salah tebak. Namun setiap kali Mandau menyentuh Andi, hasilnya sama. Tidak luka, hanya bekas samar seperti kapur. Di sekeliling bisik-bisik berubah menjadi gumam kagum dan takut. Setelah tebasan ketiga, suasana memanas. Seorang pemuda yang menjadi sahabat jauh hari hampir melompat maju untuk meredam. Kepala kampung Pondra mengangkat tangan, tanda meminta jeda. Andi kemudian menundukkan kepala sejenak, menepuk dada dan mengangkat tangan, seperti hendak wudhu. Bukan karena ia terluka, melainkan sebagai bentuk menghormati. Ia menutup mata, membaca wirid pendek yang diwariskan gurunya. Suaranya kecil namun jelas. Nada bacaan itu mengalir seperti arus sungai, tidak memohon kebesaran, hanya memohon perlindungan. Ketika ia membuka mata, ia menatap jauh hari langsung, bukan dengan kebesaran, melainkan dengan kelembutan yang menantang. "Saudara," katanya perlahan, "jika kau percaya pada Mandau dan adatmu, jagalah itu. Namun jangan jadikan harga dirimu alasan menyerang yang lemah. Aku bukan lawanmu, aku tamu yang belajar. Jika hatimu takut, jangan biarkan senjatamu memenuhi kehormatan orang lain." Kata-kata itu bukan gertakan, ada ketulusan yang terpancar. Dan dalam ketulusan itu, jauh hari menangkap sesuatu yang asing. Bukan arogansi, melainkan keyakinan yang menolak untuk ditunjukkan secara kasar. Dengan napas berat, jauh hari menurunkan Mandau. Namun ia bukanlah orang yang mudah menyerah demi kehilangan muka. Ia menantang lagi, kali ini lebih dekat, mencoba menyentuh sorbannya, ingin memeriksa kelemahan materi. Mandau sempat menyayat kain sorban. Kain itu robek, tetapi kulit di bawahnya tidak terluka. Sejenak keheningan menyelimuti. Setelah kejadian itu, jauh hari mundur dan menatap Andi lebih lama dari sebelumnya. Ada campuran antara penghormatan dan ketidakpercayaan. Orang-orang berkumpul, berbisik, membicarakan apakah ini ilmu gaib, berkah, atau pertanda. Beberapa merasa takut, berpikir ada hal yang melanggar keseimbangan alam. Sedangkan yang lain mulai merasa penasaran, bahkan kagum. Andi sendiri meminta kepala kampung agar pengajian tidak diubah menjadi panggung uji kekuatan. Ia menekankan pentingnya menjaga tata krama, tidak memancing, tidak memamerkan keistimewaan, dan menegaskan pantangan yang selalu dipegangnya. Jangan memakan hak orang lain, jangan sombong, jangan meninggalkan salat. Ia tidak menjelaskan detail wirid yang ia baca, cukup menegaskan bahwa ilmu itu datang dengan tanggung jawab. Dalam beberapa hari setelah itu, jejak peristiwa masih terasa. Anak-anak menceritakan kembali dengan mata berbinar. Ibu-ibu mengusap leher sambil bersungut kecil. Beberapa pemuda menatap Andi dengan penasaran yang lebih dalam. Jauh hari pun tampak berubah sikap, tidak lagi terbuka mengusik, tetapi ia mengamati dari kejauhan. Sesekali menyapa dengan agukan singkat. Ada benih-benih rasa ingin tahu, bukan permusuhan, melainkan suatu bentuk pengakuan yang rapuh. Malam pertama setelah ujian, Andi duduk sendiri di tepian sungai, menatap air yang beriak pelan. Ia memegang kain sorban yang robek, pengingat pahit dari ujian yang baru saja ia jalani. Di dalam hati ia tahu ini baru awal. Kabar tentang santri Bugis yang tak terluka oleh Mandau akan menyebar luas. Lebih luas, ia juga tahu. Setiap perhatian membawa tanggung jawab baru, dan setiap rasa kagum membawa resiko kecurigaan. Di bawah langit penuh bintang, ia membaca doa pendek, menengok ke arah kampung yang kini terbungkus bisik-bisik.
siap menghadapi apapun yang akan datang. Desas-desus tentang kejadian di pengajian tidak butuh waktu lama untuk menjangkau telinga-telinga di seputar sungai. Di balik bisik-bisik warga, ada rasa ingin tahu yang tumbuh seperti rumput liar. Apakah Andi Mapanggara benar-benar terlindungi oleh sesuatu yang melampaui kebiasaan manusia biasa? Namun sebelum rumor menjadi legenda, ada satu hal yang lebih berharga dan rapuh. Rahasia yang disimpan Andi sendiri. Warisan doa dan pantangan dari gurunya. Sore itu ketika matahari turun menembus sela-sela bambu, Andi duduk di pojok serambi pengajian, membuka selembar kertas kecil yang sejak berangkat selalu ia simpan di dalam sorbannya. Kertas itu lusuh, tinta pudar, namun tiap barisnya ia hafal seperti nama ibunya. Di atasnya tertulis wirid dan amalan pendek, bukan mantra yang berjanji akan membuatnya kebal, melainkan doa perlindungan yang dipadukan dengan tuntunan hidup. Kiai Haji Mata, gurunya, tidak pernah menanamkan wirid itu sebagai ilmu kebal. Di mata Kiai Mata, apa yang diberikan adalah bekal spiritual, sejenis perisai batin yang menguatkan keteguhan jiwa ketika cobaan datang. Andi teringat kembali pada suatu malam di pesantren, saat para santri duduk mengitari tungku kecil. Kiai Mata dengan wajah semakin keriput oleh tahun berbicara perlahan. "Anakku," kata sang kiai. Tangannya menyentuh pundak Andi seperti menumpahkan keberanian. Di negeri ini ada cara-cara lama yang membuat hati orang terlena. Ada yang menganggap kekuatan adalah untuk memaksa, menaklukkan orang lain. Ilmu yang saya turunkan kepadamu bukan untuk itu. Ia hanya perlindungan, seperti perahu kayu melindungi penumpang dari gelombang. Jika kau gunakan untuk membanggakan diri, ia akan karam bersamamu. Kiai Mata memberi 3 syarat yang harus dipegang Andi. Pertama, tidak sombong dalam kata atau perbuatan. Kedua, tidak mengambil hak orang lain apapun bentuknya, termasuk makanan yang tersisa di jalan atau hasil tangkapan yang bukan milikmu. Ketiga, menjaga ibadah sebagai akar, sholat 5 waktu sebagai pengikat rohani. Di pesantren, sambil menulis wirid di selembar kertas, beliau menekankan bahwa jika satu syarat dilanggar, maka pagar-pagar pelindung akan retak. Kembali ke perahu nyata kehidupan di kampung Dayak, pantangan itu bukan sekedar kata-kata filosofis. Mereka menjadi aturan praktis yang menguji integritas Andi setiap hari. Suatu hari saat Andi sedang membagikan lauk untuk murid-muridnya setelah pengajian, seekor anjing liar menerkam kantong berisi ikan kering yang disiapkan seorang ibu. Ibu itu marah dan menuduh anaknya, meributkan siapa yang curi. Dalam kekacauan itu, seorang pemuda dari kampung tetangga datang dan berbisik bahwa dia melihat seseorang mengambil 1 potong ikan ketika tidak ada yang melihat. Tuduhan yang mengarah ke salah seorang santri baru. Andi bisa saja membantah, menunjuk orang lain, atau bahkan menggunakan momen itu untuk menonjolkan kebenaran dirinya. Namun ia menepuk dada, menunduk, dan berkata lirih, "Biarkan saya menebusnya." Ia membuka beberapa bungkus bekal yang ia bawa dari kampung, menyerahkan semua yang ada untuk mengganti ikan yang hilang. Tindakan itu sederhana, tetapi pada malamnya Kiai Mata tersenyum ketika ia kabari, "Begitulah anakku. Perlindungan tidak muncul dari kacamata pembuktian, tetapi dari hati yang tak tergoda." Ada pula ujian lain yang lebih halus, ajaran soal larangan meremehkan tradisi. Ketika beberapa pemuda di kampung bercanda mengenai hantu, sungai, dan kebiasaan leluhur, salah seorang berkata bahwa agama luar hanya menakuti orang bodoh. Andi mendengar dan bisa saja menjawab pedas,
Namun ia memilih untuk bertanya, bukan menghina. Apa yang kalian takutkan dari cerita itu? Dengan begitu, ia membuka ruang dialog. Perlahan warga merasa bahwa niat Andi bukan menghancurkan adat, melainkan memahami akar takut mereka dan memberi penjelasan yang menenangkan. Rahasia itu juga membawa beban. Di suatu malam, Andi bermimpi tentang ayahnya. Sebuah mimpi yang hangat namun mengundang peringatan. Dalam mimpi itu, ayahnya berkata, "Anakku, jangan biarkan kekuatanmu membuatmu lupa pada tanah yang menumbuhkanmu." Bangun dari mimpi, Andi merasakan berat tanggung jawab yang tidak kasat mata. Ia bukan lagi hanya santri di pesantren kecil. Kabar tentangnya telah melintasi batas kampung. Orang-orang yang tadinya ramah mulai menatapnya dengan harap. Beberapa orang bahkan datang untuk memohon bantuan, menyembuhkan penyakit, memberi petuah, atau menjauhkan roh jahat. Permintaan yang seringkali melampaui kapasitasnya. Disinilah letak godaan terbesar ketika seorang saudagar dari kota seberang datang menawarkan emas demi agar mengajarkan wirid itu kepadanya. Saudagar itu berbicara lantang di hadapan beberapa orang kampung, memuji Andi, lalu menawarkan imbalan besar, uang, beras, dan janji makmur. Bagi sebagian orang, tawaran itu seperti kesempatan untuk memperkaya kampung. Namun Andi menolak tegas. "Ilmu ini bukan untuk diperjualbelikan," katanya singkat. Menolak hadiah dengan sopan. Beberapa warga menggeleng-geleng, sebagian lagi mengangguk setuju. Keteguhan dalam penolakan tersebut. Jauh hari yang masih menyimpan rasa penasaran, diam-diam mencoba menguji lebih jauh. Bukan lagi dengan mandau, tetapi dengan tipu kata. Memancing emosi, berharap melihat Andi bertindak arogan atau mengambil langkah yang melanggar pantangan. Namun Andi tetap tak terpancing. Bahkan dalam pertemuan itu, ia menawarkan solusi sederhana. Sebuah upacara adat kecil digabungkan dengan doa bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Cara yang menghormati keduanya. Kisah-kisah kecil seperti ini perlahan melubangi ketidakpercayaan dan menggantinya dengan rasa hormat yang langka. Namun Andi sadar, menjawab kekaguman orang dengan kebaikan sehari-hari adalah pekerjaan yang melelahkan dan beresiko. Jadi ada godaan untuk menggunakan kekebalan sebagai alat untuk menaklukkan. Misal memaksa orang tunduk atau menegaskan superioritas. Ia menahan diri. Ia lebih memilih mengundurkan diri dari perdebatan. Menyendiri di tepian sungai, membaca wirid, membersihkan hatinya. Malam di mana bulan mengambang penuh, memantulkan sinarnya di permukaan sungai, di balik pepohonan. Bayangan pedalaman seolah menyusun rencana. Kabar tentang Andi telah mencapai telinga jauh. Beberapa memuji, beberapa meremehkan, dan di antara mereka ada pula sosok yang mengamati, bukan untuk berdamai, melainkan untuk menuntut pembuktian lain, bahwa kehormatan adat harus ditegakkan kapanpun perlu. Andi menarik napas panjang dan mengangkat kertas wirid di tangannya. Ia tahu bahwa rahasia yang ia pegang bukan hanya berkah. Ia adalah amanah yang bisa hancur jika salah langkah. Dan bila amanah itu runtuh, bukan hanya dirinya yang jatuh, tetapi juga jembatan yang dibangunnya antara dua dunia. Kabar tentang santri Bugis yang tak terluka oleh mandau bersemi menjadi cerita yang melampaui batas kampung. Di antara telinga-telinga yang mendengar, salah satu tergerak paling keras adalah Liwang. Salah satu tergerak paling keras adalah Liwang, seorang pendekar terkenal dari kampung seberang. Namanya dibawa dalam bisik-bisik. Liwang yang pernah menebas lawan sampai ketakutan menyebar. Liwang yang pernah menebas lawan sampai ketakutan menyebar. Yang mandaunya dianggap bertuah karena turun-temurun dari leluhur. Ia tidak suka nama dan kehormatan sukunya dipertaruhkan oleh seorang pendatang.
Liwang bukan hanya terkenal karena kekuatan tangannya, tetapi juga karena cerita lama yang lekat padanya. Suatu malam pada masa mudanya, ia kehilangan adik karena perselisihan antar kampung. Sejak itu ia menautkan kehormatan dengan kadar darah yang tumpah. Baginya Mandau tidak sekedar alat, ia tanda hidup, saksi sumpah dan penegas aturan. Mendengar bahwa seorang santri dari laut tidak tersentuh bilah pusaka membuatnya resah. Jika benar, maka cara lama bisa digerogoti oleh sesuatu yang tak tampak. Kedatangan Liwang disertai upacara yang menggentarkan. Rombongan memakai pakaian perang, gong berbunyi berulang-ulang. Obor-obor diterbangkan oleh angin malam sehingga bayangan orang-orang tampak menari seperti roh-roh tua. Ia menjejakkan kaki ke alun-alun kampung bersama beberapa pembantu yang memegang mandau cadangan. Di antara mereka ada beberapa pemuda yang menatap Liwang dengan penuh kebanggaan dan harap. Kepala kampung Pundra berdiri di tengah, berupaya menahan gelombang ketegangan. Ia mengundang Liwang dan meminta agar masalah diselesaikan secara adat, bukan dengan kebrutalan, tetapi dengan aturan yang berlaku. Liwang menatap Andi seperti mengukur seberapa besar tahanan nyali di hadapannya. Orang laut, Liwang memulai dengan suara berat di hadapan semua orang. Tunjukkan kalau kau bukan penipu. Jika benar hatimu lurus, tidak ada yang perlu takut. Kalau kau takut, maka untunglah kami. Pergi pulang ke lautmu dan biarkan kami berdiri menjaga kehormatan di sini. Andi berdiri tenang, ia menimbang kata sebelum menjawab, menyadari bahwa kata-kata dapat memicu tebasan lebih cepat daripada Mandau. Wahai Liwang, katanya, aku tidak datang untuk merendahkan adatmu. Aku hanya ingin berdiri berdampingan, mengajarkan yang kupahami dan belajar dari yang tak ku mengerti. Jika uji ini akan menentang darah dan jiwa, biarlah ia selesai tanpa lebih banyak luka. Kata-kata itu menimbulkan bisik-bisik, namun Liwang tak puas. Ia menyatakan bahwa satu ujian adalah untuk menenangkan hati para pemuda yang menuntut pembuktian. Jadilah arena pertarungan ditetapkan pada malam hari. Di tengah alun-alun yang diterangi obor kecil, orang-orang sibuk menata tikar, posisi dan batas-batas. Beberapa perempuan menutup wajah, anak-anak menempel erat pada lengan orang tua mereka. Pertarungan dimulai dengan gong pendek. Liwang maju seperti badai, gerakannya cepat, penuh pengalaman. Mandau berputar, mengiris udara. Setiap ayunan meninggalkan bunyi timpalan yang seakan menantang langit. Andi berdiri tak mundur, tak menyerang. Ketika Mandau pertama menghantam, terdengar bunyi cerang yang akrab. Logam bertemu sesuatu yang bukan daging biasa. Mandau memantul dan di sorban Andi muncul robekan kain yang koyak menjadi saksi bahwa bahaya sempat nyaris menempel. Liwang kian marah. Ia menempatkan seluruh tenaga dan kebiasaan berperang ke dalam ayunan. Tebasan memecah ruang, sapuan tajam, renungan. Beberapa kali bilah Mandau bergesekan dengan pakaian Andi, namun selalu Mandau yang menanggung beban. Sekali Liwang menekuk pinggang dan mencoba menusuk dengan gagang, namun tanah bergetar pelan ketika bilah itu patah arah melewati tubuh Andi. Suara-suara penonton berubah dari takut menjadi tegang. Andi tidak berkelahi, ia hanya sesekali menangkis dengan gerak tubuh sederhana, lebih pada mengalihkan serangan daripada melawan. Dalam sela-sela itu ia mengumamkan doa pendek yang hampir tak terdengar. Suara di antara desah obor. Doa itu bukan untuk menang, melainkan untuk menjaga agar tak ada nyawa yang melayang sia-sia. Ia menahan bukan karena ia kebal semata, tetapi karena ia tak ingin memicu dendam
memperparah luka lama. Pertarungan mencapai puncaknya ketika Liwang dalam amarah yang hampir runtuh menjadi lupa diri. Mengayunkan Mandau dengan semua tenaga, kali ini ke arah serangan tak biasa. Ia mengincar bukan tubuh, melainkan simbol sorban yang melilit kepalanya Andi. Mandau mengoyak kain robek, kain terurai, tapi kulit bawahnya tetap utuh. Tirai ketenangan itu menutup momen hening singkat di mana seolah-olah hati semua orang. Waktu berdetak pelan. Di detik itu Liwang melihat sesuatu yang tidak ia sangka. Mata Andi yang tidak menyimpan kebencian, tetapi malah berisi belas. Di hadapan kekerasan yang diarahkan padanya, Andi malah peduli akan keselamatan lawan. Sebuah retakan muncul di hati Liwang, retakan yang telah lama ditutupi perkasa. Ia tertegun, keringat bercucuran, napasnya berat. Seluruh tubuhnya gemetar bukan karena fisik, melainkan karena perasaan yang mulai runtuh. Suara Liwang berubah menjadi lirih. Ia menurunkan Mandau, tetapi tangan yang menggenggamnya tak sanggup melepaskannya langsung. Tangannya menggigil. Liwang sujud bukan sebagai tanda kalah semata, melainkan penyerahan diri pada sesuatu yang lebih besar daripada ego. Ia menutup wajahnya di telapak tangan, meminta maaf pada orang-orang yang dahulu terluka karena kesombongannya. Beberapa pemuda terkejut. Beberapa anggota rombongan Liwang menatap tak percaya. Ada air mata di pelupuk mata. Beberapa wanita tua menyaksikan drama itu. Andi menunduk, menempatkan satu langkah kecil untuk menenangkan suasana. Ia tidak merangkul Liwang seperti sahabat yang baru bertemu, melainkan duduk dekat, berkata lembut, "Saudaraku, aku tidak menantang adatmu. Aku hanya memegang amanah. Jika kau ingin belajar, aku akan mengajari yang kugapai. Jika kau ingin menyimpan mandaumu, maka simpanlah. Kekuatan sejati bukan terletak pada bilah, melainkan pada hati yang memegangnya." Liwang mengangkat muka, matanya merah, lalu meraih lutut, mengangkat tangan. Dengan suara serak berkata, "Ajarkan aku menjaga hati, bukan hanya Mandau." Mereka berbincang hingga larut di bawah langit yang perlahan tenang. Ada langkah kecil yang dibuat oleh dua dunia yang sempat berjarak. Dengan suasana yang tak serta-merta damai sepenuhnya, tapi berubah, Liwang pulang tidak dengan rasa hina, melainkan berbalik membawa rasa ingin tahu. Di pinggir alun-alun beberapa pemuda memungut potongan sorban yang robek, bukan sebagai simbol kemenangan, melainkan pengingat bahwa ada aturan tak tertulis antara kebesaran dan kelembutan. Di dalam sanubari Andi ada suara kecil yang meyakinkan, uji ini bukan akhir, melainkan salah satu dari banyak jalan yang harus ia lalui. Seiring waktu, pengaruh Andi Mapanggara meluas, bukan karena legenda tentang tubuhnya yang tak terluka, melainkan melalui jejak-jejak kecil. Seorang pemuda yang kini rajin datang ke pengajian, seorang ibu yang tenang ketika mendengar nasihatnya, sebuah upacara adat yang mulai menyertakan doa bersama. Surau bambu yang dulu hanya menampung belasan orang kini ramai. Tikar-tikar bertambah, kitab-kitab kecil bersusun, dan ada pula celah kosong di dinding yang diisi dengan gambar-gambar sederhana, sketsa sungai, perahu, dan mandau yang digantung sebagai penghormatan, bukan sebagai senjata perang. Kehidupan sehari-hari tetap keras bagi penduduk pedalaman itu. Musim hujan tiba membawa banjir yang tak terduga. Musim kering memaksa tanah meregangkan dari akar. Andi tidak kebal dari rutinitas. Ia membantu menambal atap, ikut mendebang bambu, mengupas ubi, dan menenun. Ketika musim panen buruk, ia mengumpulkan sedikit tabungannya,
dan membagi kepada yang lebih membutuhkan. Tindakan-tindakan sederhana seperti ini lebih banyak membuat ia dicintai daripada cerita-cerita ajaib yang mengitari namanya. Suatu ketika terjadi wabah demam yang membuat lemah kampung selama berpekan-pekan. Orang-orang panik bukan karena Andi tidak bisa mengobati semua penyakit, melainkan karena mereka takut kematian akan merobohkan keseimbangan sosial. Andi bekerja siang malam mendampingi keluarga yang sedang sakit. Ia membaca doa, membantu meracik ramuan sederhana yang dianjurkan para pengobat tradisional, dan mengatur giliran hidup sehari-hari agar pekerjaan yang penting tak terabaikan. Ia tidak meminta bayaran ketika seseorang saudagar ingin membayar jasa itu dengan uang besar. Andi menolak, hanya menerima sebutir ubi dan secangkir teh. Pilihannya menguatkan keyakinan warga bahwa kehadirannya bukan karena pamrih. Ada momen sulit yang menguji semua yang ia pegang. Suatu malam, seorang pemuda dari kampung yang berbeda membawa anaknya yang terluka akibat bentrokan. Orang-orang desa lain menyulut emosi, menuntut pembalasan. Dalam kisah-kisah lama, balas dendam sering diukur dalam darah. Namun Andi berdiri di tengah antara keluarga yang berduka dan orang-orang yang ingin membalas. Ia berbicara dengan suara yang tak meninggi, adalah suara yang telah membuat liwang menurunkan mandau. Jika kita menanggapi luka dengan luka, kata Andi, mata hijau gelap menatap ke arah yang marah. Kita hanya menambah panjang daftar yang kelak akan merenggut lebih banyak nyawa. Apa yang kita tanam hari ini akan kita panen esok. Apakah kita ingin menuai lagi tangis? Kata-kata itu menimbulkan kebisuan. Bukan semua cair. Emosi tidak dapat hilang begitu saja. Namun Andi menawarkan satu jalan, sebuah upacara penebusan. Pertemuan adat di mana kedua keluarga duduk bersama, dikelilingi tetua adat dan orang-orang yang memiliki hati dingin. Mereka menyepakati ganti rugi yang adil, diiringi doa agar luka tak menjadi benih dendam. Dalam proses itu, Andi turun tangan menjembatani bahasa, mempertemukan tradisi dan ajaran agama dalam satu majelis. Perlahan amarah mendingin. Keputusan ini membuat citra Andi semakin menguat. Ia tak sekedar santri yang kebal, ia menjadi penengah, seorang yang mampu menyulap ketegangan menjadi pertemuan. Di bawah pengaruhnya, beberapa keluarga yang telah lama terasing kembali berbicara. Beberapa pemuda memilih mengakhiri kebiasaan merampas, menggantinya dengan kerja bakti kampung. Anak-anak yang dulunya takut pada asing kini berani bertanya, belajar membaca, dan mengulang ayat-ayat yang diajarkan Andi. Namun tidak semua berjalan mulus. Ada juga yang menilai bahwa ketenangan ini rapuh, sebuah kedamaian sementara yang bisa pecah bila ditabrak oleh orang luar yang haus kuasa. Cerita tentang Andi menarik perhatian penguasa jauh. Seorang kepala wilayah konservatif melihat pengaruhnya sebagai ancaman terhadap kepentingan tradisional dan politik lokal. Kepala wilayah mengutus utusan besar untuk mewawancarai dan menguji Andi, bukan dengan mandau, tapi dengan intrik. Tawaran jabatan yang dapat menjauhkan Andi dari kampung, atau janji-janji yang mengubah jalur dakwahnya. Andi menolak segala godaan, namun penolakannya menimbulkan konsekuensi. Orang-orang yang menaruh kepentingan pada status mulai menyebarkan kabar miring bahwa Andi menerima sesuatu yang haram, melakukan ritual-ritual asing, atau bahkan menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan pengikut. Bisik-bisik ini sempat menggoyang beberapa hati,
namun bukti-bukti yang kuat tetap tidak ada. Dan beberapa tokoh terkemuka kampung berani membantah, menyatakan integritas Andi di depan umum. Waktu berlalu, Andi menua, rambutnya mulai memutih di pelipis. Sorban yang pernah robek kini dibersihkan dan disimpan oleh kepala kampung di sebuah kotak kayu. Bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diingatkan bahwa kekuatan adalah amanah, bukan tiket untuk menguasai. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya mengajar, mencatat wirid, dan menulis catatan-catatan kecil tentang tata tertib hidup yang ia pegang. Beberapa murid yang tumbuh dewasa memilih untuk meneruskan pengajarannya. Mereka menyimpan kitab kecil itu, mengajarkannya dengan nada yang rendah dan penuh hormat. Menjelang akhir hayatnya, Andi sempat kembali singkat ke kampung halamannya di pesisir Bugis. Kunjungan yang sederhana namun penuh air mata. Ia berjumpa ibunya yang kini lebih rentah, memeluknya dan duduk di pantai, mendengarkan cerita tentang masa lalu. Ibu Andi menatap anaknya lalu berkata, "Kau pulang dengan amanah, anakku. Kau pulang dengan lebih sekedar ilmu." Kembali ke kampung Dayak, kesehatan Andi menurun perlahan. Tidak ada tragedi mendadak, hanya badan yang lelah dan napas yang kian berat. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya di rumah panggung kecil yang menghadap sungai, dikelilingi murid-murid, keluarga yang dulu pernah ia bantu, serta Liwang yang sekarang tak sekedar sahabat tetapi juga murid. Pada suatu sore yang teduh, di bawah langit yang dipenuhi burung pulang, Andi memanggil murid-muridnya dan membacakan wirid terakhirnya. Suara itu lemah namun penuh makna. Ia berpesan agar ilmu itu digunakan untuk menjaga, bukan untuk menaklukkan, agar mereka selalu menempatkan kemanusiaan di atas keinginan untuk menang. Ketika ajal datang, kampung berkabung secara adat. Pemakaman menggabungkan unsur Bugis, Dayak, doa-doa pesantren, nyanyian adat, dan pembacaan ayat diadakan bergantian. Sebuah penghormatan untuk seorang lelaki yang telah berjasa menghubungkan dua dunia. Di tepi sungai pada malam yang hening, api kecil menyala dan suara gong berbunyi perlahan. Sorban yang pernah robek diletakkan di samping liang, bukan sebagai tropi tetapi sebagai penutup, simbol bahwa apa yang pernah melindungi kini kembali menghadap Yang Maha Pencipta. Generasi baru tumbuh dengan cerita Andi sebagai salah satu pilar budaya lokal. Anak-anak mendengar kisahnya sebagai dongeng panutan yang mengajarkan, jangan menggunakan ilmu untuk menindas, jangan menukar harga diri dengan kebencian, dan jagalah pantangan yang menjaga iman. Di setiap pernikahan dan upacara adat, orang-orang kadang menyelipkan doa yang mirip dengan wirid Andi, sebuah jejak kecil yang menunjukkan bahwa warisan hidupnya bukan hanya dalam kitab, tetapi dalam perilaku. Di luar legenda ada pelajaran nyata, jembatan yang dibangun Andi antara nilai agama dan adat. Tidak menghancurkan identitas salah satu pihak, melainkan menguatkan keduanya. Ia menunjukkan bahwa komunikasi dan empati dapat meredakan benturan yang sering diwarnai amarah. Dan lebih dari itu, ia mengingatkan generasi bahwa kekuatan tanpa akhlak hanya akan menghasilkan kehancuran. Bab terakhir ini menutup kisah Andi Mapanggara dengan sunyi yang lembut, bukan sunyi yang menghapus, melainkan sunyi yang menegaskan bahwa perbuatan baik yang sederhana bisa berlanjut jauh melebihi umur manusia. Di tepian sungai yang sama tempat ia pertama kali menatap hutan, anak-anak kini berlarian dan suara pengajian masih bergema. Warisan Andi bukan besi yang tidak bisa dipatahkan, melainkan serangkaian tindakan kecil yang mengikat komunitas. Kesabaran, keberanian menahan amarah, dan kesetiaan terhadap amanah. Kisah itu tetap hidup
diceritakan tiap malam oleh para tetua bukan untuk membuat orang takut, melainkan untuk mengajarkan bahwa nama baik dan hati yang lurus adalah pusaka terbaik yang bisa ditinggalkan seseorang manusia.